Apa tanda remaja Islam yang bertakwa, menjalankan syariat agamanya dengan patuh? Sambutlah salam pembuka kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir berkumpul di acara musabaqah tilawah Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hantarkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berselawat kepada baginda mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Dewan Hakim yang bijaksana dan yang kami hormati hadirin wal hadirat yang insya-Allah dirahmati oleh Allah. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Adapun judul syarhil Quran kita pada saat ini ialah toleransi umat beragama dalam kehidupan berbangsa. Toleransi umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Perusakan tempat ibadah umat agama lain terjadi di banyak tempat, menegaskan betapa toleransi umat beragama masih menjadi barang mahal dan langka di negeri kita tercinta Indonesia. Terlepas dari apa yang menjadi motif perusakan itu, kita sepakat bahawa seharusnya tindakan tersebut tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Bukankah anarkisme, apalagi menyangkut agama yang sangat sensitif, justru menghabiskan nafsu kebinatangan yang selayaknya dibuang jauh-jauh dari benak manusia. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sepertinya kita perlu melirik falsafah yang konon milik suku Bali. La'alla as-sawwab, masjid adalah rumah kami, namun digunakan oleh saudara kami yang beragama Islam. Begitu juga sikap mereka yang juga diterapkan kepada umat beragama lain selain Islam. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa kerukunan antar umat beragama benar-benar terlihat dalam keseharian mereka. Tidak ada sikap saling mencurigai, apalagi mengintimidasi. Justru yang hadir di tengah-tengah kehidupan adalah kenyamanan dalam keragaman. Inilah yang dalam istilah psikologi disebut get comfortable in paradox. Sebuah kondisi jiwa yang mampu merasakan ketentraman meskipun berada di tengah paradoksal kehidupan. Dewan Hakim yang bijaksana,
hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mengenai agama adalah perihal yang substansial dalam kehidupan manusia. Sejak pertama terlahirkan di dunia, manusia sudah terikat kontrak ilahiyah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan manusia selalu mencari realitas kebenaran mutlak yang pada akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam praktiknya tidak semua orang diberi hidayah untuk memeluk Islam sebagai agama yang paling diridhoi. Aneka agama yang hadir di tengah-tengah kehidupan menjadi bukti ketidaktunggalan hasil pencarian agama masing-masing insan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah kedewasaan sikap untuk tidak saling mencela sembahan umat agama lain. Berkaitan dengan hal ini, marilah kita simak firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar sepengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mengenai ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik walaupun ada kemaslahatan dalam makian tersebut.
Sebab akan terdapat mafsadah atau kerusakan yang lebih besar, yaitu sikap mereka yang memaki Tuhan orang-orang beriman. Dengan adanya larangan tersebut, sikap saling menghargai antar pemeluk agama seharusnya ditampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak perkara yang lebih besar yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama dengan mengesampingkan latar belakang agama. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Islam sebenarnya membuka lebar bagi umatnya untuk berbuat baik kepada umat agama lain. Betapapun mereka berlainan, namun mereka tetaplah ciptaan Tuhan yang berhak atas perlakuan baik selama hidup di dunia. Justru ketika umat Islam bersikap sinis kepada mereka, akan mencederai substansi Islam itu sendiri. Islam tidak menginginkan orang memeluk agama karena faktor keterpaksaan. Bukankah sudah jelas bahawa tidak ada paksaan dalam beragama? Berkaitan dengan hal ini, marilah kita simak firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum aw tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak melarangmu berbuat baik dan tidak berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi agamamu dan yang tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperilaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Simpulan yang dapat kita petik dari pensyarahan Al-Quran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, di tengah kehidupan bangsa yang plural, toleransi menjadi pijakan utama untuk merajut kesatuan dan persatuan. Ketika toleransi hilang dari tengah-tengah kehidupan, maka yang terjadi adalah sikap saling mencurigai yang berimbas pada ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua,
Toleransi dalam konteks Islam adalah bagian dari cara untuk membumikan nilai kerahmatan Islam kepada semesta alam. Ketika hal ini dapat terwujudkan, maka kedamaian di bumi kita tercinta Indonesia akan menjadi sajian utama. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Demikianlah syarhil Quran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua untuk melangkah menuju ke arah yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, izinkan kami bacakan sebuah pantun yang berbunyi: Daun selasih di pasir Pengarayan, untaian kata indah didengarkan. Terima kasih atas perhatian. Maaf dipinta, mohon diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.